Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Lembah Hujan, Lingkaran Tak Berujung, Part 2. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Air terjun Lembah Hujan. Tempat yang indah dan penuh rahasia. Mereka mempercepat langkah, hingga hutan terbuka dan sebuah pemandangan mengerikan menyambut. Di bawah tebing, tepat di tepi sungai yang mengalir dari air terjun, tampak sesuatu, tubuh manusia tergeletak, membiru, membusuk. Nadia langsung menjerit keras. Dila menutup mulutnya dengan tangan, air mata menetes tanpa sadar. Bimo melangkah mundur, wajahnya pucat pasi. Raka turun perlahan mendekat, jantungnya serasa pecah. Tubuh itu memakai jaket gunung hitam, ransel koyak di sampingnya. Wajahnya hancur sebagian, namun masih bisa dikenali. Itu adalah Arga Pratama. Raka terhuyung, hampir tak percaya. Tidak mungkin. Arga? Semua menoleh ke arah Arga yang berdiri di belakang mereka. Ia masih tersenyum tipis, matanya dingin, suaranya lirih namun jelas terdengar di antara gemuruh air terjun. Akhirnya kalian menemukannya. Gemuruh air terjun menggema, tapi tidak cukup keras untuk menutupi suara jeritan Nadia yang masih histeris. Ia jatuh terduduk, memeluk lututnya sambil menangis ketakutan. Dila menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata membasahi pipinya, tubuhnya bergetar hebat. Gak mungkin. Arga ada di sini. Bimo mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Ini gila, ini gak masuk akal. Raka, dengan tangan gemetar, mendekat ke tubuh yang tergeletak. Bau busuk menyengat langsung menusuk hidungnya. Ia berjongkok, mencoba meyakinkan diri kalau matanya salah lihat. Tapi tidak. Wajah mayat itu, meski sebagian membusuk, kulit membiru, dan mata kosong menatap langit, masih jelas wajah Arga Pratama. Jaket hitam, celana gunung, bahkan ransel yang masih menempel, semua persis dengan yang dikenakan Arga. Raka terhuyung hampir terjatuh. Astaga! Ini Arga, tapi siapa yang dari tadi bersama kita? Perlahan, semua menoleh ke belakang. Arga masih berdiri tegak, beberapa langkah dari mereka. Senyum itu masih sama. Tenang, tipis, menenangkan, tapi kini terasa begitu dingin. Matanya menatap mereka satu persatu, seakan menikmati kepanikan yang muncul. Aku sudah bilang, suaranya lirih, hampir tenggelam oleh gemuruh air. Aku yang mengajak kalian ke sini. Supaya kalian tahu. Davin maju selangkah, wajahnya pucat tapi sorot matanya penuh tekad. Kamu, bukan Arga. Arga menoleh perlahan kepadanya, lalu tersenyum lebih lebar. Kalau bukan aku, lalu siapa yang dari awal mendaki bersama kalian? Tidak ada yang berani menjawab. Suasana semakin mencekam. Kabut turun makin tebal, mengelilingi mereka di sekitar air terjun. Bau busuk bercampur aroma tanah basah membuat dada terasa sesak. Dila akhirnya jatuh berlutut, menangis keras. Arga, kamu udah mati. Kenapa kamu bawa kami ke sini? Arga menatapnya lama sekali. Senyumnya meredup, berganti sorot mata kosong. Karena aku, sendirian. Aku jatuh di sini, berhari-hari tidak ditemukan. Dinginnya menembus tulang, suaraku tidak ada yang dengar. Aku menunggu teman-temanku datang. Dan sekarang, kalian benar-benar datang. Suara Arga berubah parau, bergema aneh di telinga mereka. Tubuhnya tampak samar di sela kabut, seolah bayangan hitam mulai menutupi bagian-bagian tubuhnya. Nadia menjerit lagi. Kita harus pergi. Sekarang. Raka menarik tangannya. Ayo lari. Mereka semua berbalik, berlari menyusuri jalur kabut. Langkah mereka kacau, napas terengah, jantung berdegup liar. Tapi suara Arga masih terdengar, mengikuti mereka, meski ia tidak tampak mengejar. Kenapa kalian lari? Bukankah kalian ingin mendaki bersama? Bukankah kalian teman-temanku? Suara itu menggema dari segala arah, bercampur dengan suara gemuruh air terjun dan desir angin. Bimo tersandung akar pohon, hampir jatuh, tapi Raka segera menariknya. Mereka berlari tanpa henti, hanya diterangi senter kecil yang bergetar di tangan Davin. Namun semakin mereka berlari,
jalur semakin asing. Pohon-pohon tampak sama, kabut tak kunjung menipis. Seolah-olah mereka hanya berputar di tempat. Dan di kejauhan, samar-samar terlihat siluet seseorang berdiri tegak di tengah kabut. Jaket hitam, ransel di punggung, kepala sedikit menunduk. Itu Arga. Atau setidaknya, sesuatu yang menyerupai Arga. Mereka berlari tanpa arah pasti, hanya mengikuti jalur setapak yang samar di antara kabut tebal. Napas terengah, tubuh gemetar, tapi setiap kali mereka menoleh ke belakang, sosok Arga selalu ada, berdiri tegak, senyum tipis di wajahnya, tanpa bergerak sedikit pun. Kenapa jalurnya nggak ketemu habisnya? Teriak Raka frustrasi. Ini jalur mana sih? Aku merasa kita muter-muter terus. Dila menunduk, hampir terjatuh. Aku nggak kuat, seolah ada yang menahan kita di sini. Suaranya bergetar, penuh ketakutan. Ia merasa seperti bukan hanya Arga yang ada, tapi sesuatu yang lebih gelap, menekan mereka dari kabut. Nadia menatap pohon-pohon di sekitar, matanya membesar. Aku dengar suara langkah lain di luar kita. Bimo yang memegang senter mencoba menenangkan. Santai dulu. Mungkin cuma hewan. Jangan bikin panik. Namun Davin menatap buku catatannya, wajahnya pucat. Ini bukan jalur normal. Ada yang gak beres. Aku mulai sadar, sesuatu yang kita temui semalam, Arga yang bersama kita, bukan manusia lagi. Semua menoleh ke Arga yang berdiri beberapa meter di depan mereka. Sosok itu tidak bergerak, tapi aura dinginnya semakin terasa. Napas mereka tersengal-sengal, detak jantung terasa seperti mau meledak. Kenapa kamu di sini? Teriak Raka. Kalau kamu Arga, kamu sudah mati. Mereka terus berlari, namun semakin dalam mereka terjun ke dalam kabut, semakin sulit untuk bernafas. Udara dingin semakin menyengat, menembus jaket dan tubuh mereka. Langkah kaki mereka terasa semakin berat, seperti ada yang menarik mereka kembali, memaksa mereka untuk berhenti. Namun Arga, atau apapun itu, tetap mengikuti mereka, tidak pernah mengubah posisi. Kadang ia tampak lebih dekat dari sebelumnya, kadang jauh, seolah menari di antara kabut. Raka menoleh dengan wajah cemas. Kita harus keluar dari sini, kita harus cari jalan keluar. Bimo yang masih panik tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke depan. Lihat. Itu air terjun. Di kejauhan, samar-samar terlihat percikan air yang terbawa kabut. Mereka mengikuti arah itu, berharap menemukan jalan keluar. Namun ketika mereka semakin dekat, suara air terjun semakin keras. Dan di sana, di ujung air terjun yang deras, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Tumpukan batu-batu besar yang menyembunyikan sesuatu yang sangat familiar. Arga, tergeletak tak bernyawa di tepi sungai. Tubuhnya membusuk, terendam sebagian di air, mengenakan jaket hitam yang sama. Dila menjerit, melangkah mundur. Kenapa dia bisa ada di sini? Kenapa ada dua Arga? Davin menggenggam erat bukunya, wajahnya pucat pasi. Ini bukan mungkin, kan? Apa yang terjadi di sini? Arga, atau sosok yang mengaku Arga, berdiri tidak jauh dari mereka, seperti menunggu. Senyumannya yang tipis itu kini tampak lebih mengerikan, bukan senyuman manusia. Ia menatap mereka dengan mata kosong, seolah mengerti apa yang mereka pikirkan. Apakah kalian sudah mengerti sekarang? Suaranya bergema di antara suara air terjun. Aku sudah mati, dan aku membawa kalian untuk melihat bagian terpenting dari perjalanan ini. Bimo mundur beberapa langkah. Kamu sudah mati kan? Kenapa kami harus berada di sini? Arga mengangkat tangan, menunjukkan jari telunjuknya ke arah mereka. Karena kalian datang ke sini untuk sesuatu yang lebih dari sekadar pendakian. Gunung ini tidak suka didatangi orang yang tidak tahu apa yang sebenarnya tersembunyi. Di tengah kabut yang semakin tebal, sosok Arga berubah menjadi bayangan gelap. Tubuhnya memanjang, wajahnya seperti tak terhubung dengan tubuh, seperti ilusi yang terbuat dari kabut. Ia menyatu dengan alam, seolah menjadi bagian dari gunung itu sendiri. Davin menatap penuh rasa takut. Apa yang sebenarnya terjadi pada Arga yang ada di sini? Aku adalah Arga dan aku adalah gunung ini. Kami terhubung. Kalian tidak mengerti? Jawab sosok itu dengan suara berat dan mengerikan, berputar-putar di sekitar mereka. Ketika aku mati, aku tidak meninggalkan gunung ini. Tubuhku tenggelam, namun rohku terperangkap di sini. Aku mengundang kalian, teman-temanku,
untuk menunjukkan kebenaran. Kalian tidak bisa lari, kalian tidak bisa melarikan diri. Tiba-tiba, tubuh Arga yang asli yang tergeletak di tepi sungai bergerak perlahan. Mayat itu tampak seolah bernafas kembali, tubuhnya terangkat sedikit. Rangkaian tulang-tulang yang patah itu bergerak dengan cara yang tidak wajar, seakan dipimpin oleh tangan yang tak terlihat. Dila menutup mulutnya, mencoba menahan jeritan yang hampir keluar. Tidak, ini gila. Raka menarik napas dalam-dalam, berusaha berpikir jernih meski jantungnya hampir berhenti berdetak. Kita harus pergi, kita harus keluar dari sini. Semua ini jebakan. Sosok Arga yang berdiri di hadapan mereka mendekat dengan langkah tak wajar, seperti melayang. Tidak ada jalan keluar, suaranya menjadi semakin mengerikan. Kalian sudah terperangkap di sini. Kalian akan menjadi bagian dari gunung ini. Aku akan mengundang kalian untuk bergabung dengan kami, atau kalian akan menjadi bagian dari kegelapan ini selamanya. Ketika ia melangkah lebih dekat, tiba-tiba kabut di sekitar mereka menebal dengan sangat cepat, seperti tangan raksasa yang menutup langit. Mereka merasa sesak, sulit bernafas. Angin menderu, berputar-putar dengan kekuatan yang semakin besar. Kabut itu mulai berubah menjadi bentuk yang lebih menyeramkan. Bayangan wajah-wajah manusia yang tidak terlihat jelas, bergerak cepat seperti terbang. Suara teriakan terdengar dari segala arah, mengelilingi mereka. Davin berteriak, kita harus berhenti, kita harus menghadapinya. Jangan lari, teriak Arga, suaranya semakin menggelegar. Kalian tidak bisa melarikan diri. Gunung ini sudah memilih kalian, dan kalian akan menjadi bagian dari kami. Saat itu, sebuah cahaya terang muncul dari kejauhan, menembus kabut tebal. Cahaya itu membelah kegelapan, seperti sinar matahari yang tiba-tiba muncul setelah badai. Arga berhenti bergerak, tubuhnya membeku sejenak. Davin menoleh. Cahaya itu, kita harus menuju ke sana. Raka langsung menarik tangan teman-temannya. Ayo cepat. Mereka berlari menuju cahaya yang semakin dekat, merasakan udara semakin ringan. Kabut mulai terpecah, dan sosok Arga yang tadi mengerikan perlahan menghilang, terhisap oleh kegelapan. Akhirnya mereka keluar dari kabut itu, tiba di sebuah puncak kecil dengan pemandangan luas dan cerah. Matahari mulai terbit, menyinari gunung dan lembah di bawahnya. Namun, di belakang mereka, suara gemuruh air terjun dan kabut tebal tetap terdengar samar. Seperti kenangan yang tidak bisa mereka lupakan. Mereka semua berhenti, lelah, tak mampu berkata-kata. Jantung mereka masih berdetak kencang, namun setidaknya mereka merasa bebas dari teror itu, atau begitu mereka kira. Namun, ketika Raka menoleh ke belakang, ia melihat sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Di puncak gunung, di antara kabut yang mulai menghilang, tampak sosok Arga berdiri diam, menatap mereka dari kejauhan. Dan kali ini, senyum tipis itu tidak pernah hilang. Matahari mulai memancarkan sinarnya yang hangat, menembus kabut yang perlahan terpecah. Namun, meskipun mereka merasa lega dan seakan-akan sudah terlepas dari teror yang menekan mereka, ada sesuatu yang terasa ganjil. Raka memandang ke belakang, ke arah puncak gunung tempat sosok Arga tadi berdiri. Wajahnya pucat kembali, tubuhnya kaku. Tunggu. Itu dia. Arga? Davin yang berdiri di samping Raka juga menatap ke arah yang sama. Kenapa dia di sana? Kita sudah keluar dari jalur kabut. Itu tidak mungkin. Bimo memejamkan matanya, berusaha mengusir ketakutan yang semakin mendalam. Apa ini? Kenapa kita masih melihatnya? Namun, meskipun mereka melihatnya, sosok itu tidak bergerak. Arga berdiri tegak di sana, hanya menatap mereka dengan senyum yang tidak pernah hilang. Tiba-tiba, suara angin menderu, membawa bisikan pelan yang membuat mereka merinding. Bisikan itu semakin jelas, semakin kuat. Kalian tidak bisa pergi begitu saja. Tidak ada jalan keluar dari lembah hujan. Dila terkejut, hampir tidak bisa bernafas. Apa yang dia maksud? Raka meremas genggaman tangannya, mencoba mengendalikan rasa panik yang mulai menguasai dirinya. Jangan dengar itu. Kita sudah keluar, kita sudah berhasil. Namun, kata-kata itu terasa hampa. Sesuatu di dalam diri mereka mulai menyadari bahwa meskipun fisik mereka sudah keluar dari kabut, sebuah bagian dari mereka masih terperangkap di dalamnya. Mereka sudah melangkah keluar dari dunia yang nyata, tetapi, dalam cara yang aneh, mereka masih terhubung dengan gunung ini. Tiba-tiba,
Raka terjatuh ke tanah. Kakinya tersandung sesuatu yang tidak terlihat, membuat tubuhnya tersungkur. Dila berteriak, berlari ke arahnya. Raka! Apa yang terjadi? Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan lagi cerita dengan judul Lembah Hujan, Lingkaran Tak Berujung, Part 3 End of Story di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.